Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva. Perkenalkan, nama saya Zara. Nama saya Faradisa. Nama saya Angelina. Nama saya Rama. Nama saya Dava. Hari ini kita akan menjelaskan ancaman terhadap Hipoleksos Budhankam. Jadi pertama-tama saya Zara akan menjelaskan pengertian ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Yang kedua, Apa tuh? itu adalah tantangan yang akan dibacakan oleh Zara. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Cepet banget. Yang mana itu? Baca. Nah, kan gimana tuh, Mang? Ya, nggak bener nih, Angel. Namanya Angelina Malamawati, Bu. Kurangin nilainya. Fucek, Bu. Hambatan. Otaknya nggak nyampe, Bu. Nah, otaknya Wajar nyampe aja, dulu, Bu. Masya Allah. Iya. Gua sundul. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ini HP siapa? Gangguan. Oke, saya akan menjelaskan tentang gangguan. Gangguan ada hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Pertama, geografi. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, dari demografi, pengaruh atau perlakuan pemerintah pusat dari pemerataan atau penyebaran penduduk. Yang ketiga, kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebaran yang tidak merata. Yang keempat, ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah ketika terjadinya konflik di negara ini. Yang kelima, politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam masyarakat dan sering menimbulkan konflik antar masyarakat. Oke, Yang keenam, aki corona, Bu. Yang keenam, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan implikasi untuk mendapat kekayaan dengan tidak wajar, yaitu KKN. Bu, nggak jelas nih, Bu. Kurangin nilainya. Apa, Bu? Saya juga nggak, Bu. Jadi lu baca yang mana? Kasus-kasus ancaman terhadap integrasi nasional. Sejarah pernah mencatat tidak sedikit kasus yang mengancam integrasi nasional. Kasus-kasus tersebut bisa dilihat sebagai berikut: A. Gerakan teror Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang B. Pemberontakan PKI di Madiun. Yang C. Pembentukan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung. Yang D. Pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Yang E. Pembentukan Republik Maluku Selatan. Yang E. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang G. Yang D, Gerakan 30 September 1965 PKI. Yang H, Gerakan Aceh Merdeka GAM. Terus kerusuhan di Poso. Terus konflik suku di Sampir. Lalu organisasi Papua Merdeka. Lalu masyarakat perbatasan yang berbatasan dengan Malaysia lebih memilih ringgit sebagai alat untuk bertransaksi. Terus abis itu ada strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang Hipoleksos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Jadi di sini kita akan menjelaskan peristiwa PKI di Madiun, pemberontakan PKI tahun 1900. Jadi kita akan 4868 menjelaskan tentang pemberontakan PKI 1948. Rama yang akan menjelaskan. Baik.
Latar belakangnya ya, pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Karena kabinet tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, sekarang Rusia. Terus lanjut, PKI Legal, Partai Buruh PKI, PBI, dan Partai Sosialis Indonesia. PKI hasil fusi ini memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintah yang disebut Komite Front Nasional. Terus rencana awal itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh dari kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan Surakarta dan sekitarnya. Pemberontakannya, PKI Madiun, Jawa Timur. Proklamasi berdiri Republik Soviet Indonesia. Terus pemberontakan, tewaskan Gubernur Jawa Timur Raden Mas Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Moardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Minimal 1 menit. Dah selesai. Kan 1 menit. Tahu nih, Ibu nanti 1 menit. 1 menit itu cuma pembukaan sama penutupan, Bu. Apaan sih minimal nih berapa menit? Ya udah Ya lanjut, strategi dalam mengatasi Kita 6 menit, Mas. strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang Ipolexos Buddha Hankam dalam membangun integrasi. 4 pilar kebangsaan dalam mengatasi ancaman keutuhan negara, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang sebagai dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini niat gak sih? Gurunya mana nih? Bodoh Nomor amat. 2, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3, mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam membangun integrasi nasional. Apa aja tuh ancamannya, Bang? Nah, jadi sekian. Belum. Jadi pemberontakan PKI di Madiun itu PKI di dulu, PKI Musso di Madiun itu tanggal 18 sampai 30 September 1948 yang ditulis Rahmat Susatyo. Pemberontakan Madiun dilakukan pada 18 September 1948 mulai pukul 3 dini hari yang Kura-kura ditandai itu dengan kodok atau kata. tembakan pistol 3 kali. Pura-pura dikit baru kata-kata Selanjutnya, pasukan yang dipimpin oleh Sumarsono, Dahlan, dan Joko Sujono bergerak menguasai seluruh kota Madiun dan melakukan Yang bego siapa? pendudukan kantor-kantor penting seperti kantor pos, gedung bank, kantor telepon, kantor radio, dan kantor polisi. Ya. Bu, saya punya tebak-tebakan. Kura-kura ninja itu kodok atau katak? Ya kalau ibu jawab, saya kasih nilai 100. Kalau misalnya Bu Dita bisa jawab, nilai kita 100. Kalau Bu Dita nggak bisa jawab, nilai kita 100. Apaan sih kalau Bunita nggak bisa jawab nilai kita 100? Kalau Bunita bisa jawab, kita kasih nilai Bunita 100 gitu. Udah, Bu. Bu. Ya, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, atau mereka yang tidak jelas, Jangan ngarang, Bu, saya jangan ngarang, kurang Bu. jelas. Mohon maaf sepenuhnya untuk Bunita dan teman-teman yang sudah menonton video kami. Ya nggak teman-teman? Di- My friend. enggak. Oke, wassalamualaikum.